Abdul Haris Nasution merupakan satu-satunya tokoh yang selamat dalam peristiwa G30 SPKI. Meski ia berhasil meloloskan diri, putrinya yang baru berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani, dan ajudannya Letu Pierre Tenden harus menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kalian pasti penasaran kan? Siapa sih Abdul Haris Nasution ini? Sampai-sampai ia dijadikan target dalam peristiwa G30 SPKI. Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Lapor, pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Dan Pak Harto berpesan sebaiknya Bapak pindah ke kosan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dava Airil. Kali ini saya akan sedikit menceritakan biografi mengenai Abdul Haris Nasution. Aha Nasution merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai ahli perang gerilya dan juga penggagas Dwi Fungsi ABRI. Jenderal Abdul Haris Nasution, biasa dipanggil Pak Nas, lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Ayahnya bernama Haji Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Zahra Lubis. Beliau memulai pendidikannya di Hollands Inland School dan tamat pada tahun 1932. Ia kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah guru. Pada tahun 1938, ia meneruskan pendidikannya di AMS atau Algemeen Middelbare School dan lulus pada tahun 1938. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa, Pak Nas kemudian kembali ke Pulau Sumatera dan menjadi guru di kota Bengkulu, kemudian ke kota Palembang. Profesi tersebut ia lakoni selama kurang lebih 2 tahun. Mungkin karena merasa kurang sreg dengan dunia pendidikan, Pak Nas kemudian mencoba untuk masuk ke dunia militer. Di tahun 1940, Pak Nas mendaftar sebagai prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Setelah lulus, ia kemudian ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Ketika invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Aha Nasution ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya. Namun kemudian, para pasukan yang bertempur bersamanya bubar. Beliau pun kemudian pergi ke Bandung. Di sana ia menjadi seorang pegawai pamong praja. Tak lama kemudian, ia kembali masuk militer dan menjabat sebagai wakil komandan barisan pelopor di Bandung pada tahun 1943. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan merdekanya Indonesia membuat Abdul Haris Nasution bersama dengan para bekas tentara peta kemudian mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal TNI saat ini. Karir militernya kemudian merangkak. Di bulan Maret tahun 1946, Abdul Haris Nasution ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 Priangan. Pada bulan Mei-nya, Presiden Soekarno melantiknya sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Ketika memimpin Divisi Siliwangi, Aha Nasution menarik pelajaran bahwa rakyat mendukung TNI. Disinilah kemudian ia menggagas metode atau taktik perang gerilya. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkan olehnya setelah ia menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa revolusi kemerdekaan ketika agresi militer Belanda pada tahun 1948 hingga 1949. Setelah itu, beliau diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya, ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1949, Aha Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Abdul Haris Nasution tidak suka dengan sikap Soekarno yang kala itu dekat dengan PKI. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada tahun 1965,
Jenderal Aha Nasution menjadi salah satu target dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun upaya tersebut gagal karena Aha Nasution dapat melarikan diri dengan melompat lewat jendela. Namun ia harus kehilangan putrinya, yakni Ade Irma Suryani, yang tertembak ketika terjadi penculikan, serta ajudannya Pierre Tenden yang disangka-sangka sebagai Aha Nasution. Pada tahun 1967, beliau memimpin sidang istimewa MPRS yang kemudian melengsarkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang kedua. Pasca Soeharto berkuasa sebagai presiden, Jenderal Abdul Haris Nasution bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik oleh pemerintahan Orde Baru. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto, tanggal 6 September tahun 2000. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintahan Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Namanya juga dipakai sebagai nama beberapa jalan di Indonesia. Nah, setelah mendengar penjelasan dari saya, kalian pasti sudah tidak bingung lagi kan alasan mengapa Pak Anas ini dijadikan target oleh PKI. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.